Halo, jumpa lagi di channel ini, di channel Mea Culpa, Pace e Bene. Kali ini masih tentang uskup karena ini berita menarik dan tidak sering terjadi di dalam gereja kita. Ini satu peristiwa ritus yang boleh dikatakan langka, paling tidak di salah satu keuskupan, sehingga pantas juga untuk banyak kita bicarakan pada momen ini. Secara khusus sekarang kita mau berbicara ritus tahbisan uskup. Kita tahu ada 4 bagian perayaan Ekaristi yang secara biasa kita rayakan. Ritus Sabda dan Ekaristi, dan ini diapit oleh ritus pembuka dan ritus penutup. Lalu ritus pentahbisan uskup ini diletakkan antara ritus Sabda dan ritus Ekaristi. Setelah nanti bacaan selesai, sebelum nanti tiba ke homili, akan ada mulai pembacaan surat pernyataan bahwa uskup yang baru ini memang sudah dipilih oleh tahta apostolik. Nah, uskup ini memang sudah sah secara kanonik lewat surat yang telah dikirimkan oleh tahta apostolik ke keuskupan di mana dia terpilih menjadi uskup, dan diberi izin untuk ditahbiskan di tempat keuskupannya, bukan harus di Roma, oleh uskup yang sah yang ada di sana. Begitulah. Dalam hal ini oleh nuncius. Lalu setelah surat itu dibacakan, dilanjut sebentar dengan homili yang merupakan masih bagian dari ritus Sabda. Lalu kemudian sebelum ritus Ekaristi masuklah liturgi pentahbisan. Di sana ada sebelumnya sudah diawali dengan lagu Veni Creator Spiritus. Itu biasa dinyanyikan. Lalu setelah diajukan calon dan homili tadi, bacakan surat, masuklah ke litani. Litani para kudus. Itu sesuatu yang sangat biasa. Santo Yohanes, itu dinyanyikan. Lalu setelah litani itu ada 2 pentahbisan dari nuncio bersama dengan para uskup dalam kolegialitas para uskup. Lalu kemudian ada 2 yang disampaikan secara personal oleh nuncius. Suara nuncius mendominasi sebagai yang pertama dari kumpulan itu, dan 2 itu diucapkan dengan terang oleh nuncius. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pengurapan minyak krisma. Nah, di sini minyak krisma diurapkan kepada uskup terpilih dengan menggunakan kremiale. Saya baru tahu benda ini. Kremiale itu seperti kain, bukan velum, tapi seperti itu, lebih kecil dari velum dan vimpa, dan diletakkan di kaki lutut uskup nuncius pentahbis, supaya minyak krisma yang diurapkan kepada uskup terpilih seraya berdoa tidak tumpah ke pakaian nuncius. Nah, itu diawali tadi dengan pengurapan minyak krisma setelah sebelumnya ada penumpangan tangan oleh para uskup kepada uskup terpilih. Lalu ada penyerahan kitab Injil. Ada penyerahan kitab Injil. Setelah itu penyerahan cincin. Semua benda ini sebelumnya, cincin, mitra, tongkat, sudah diberkati pada ibadat sore sebelum perayaan pentahbisan esok harinya. Maka pada ritus pentahbisan ini tidak ada lagi pemberkatan benda-benda itu, tetapi tinggal penyerahan disertai dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh nuncius sendiri. Lalu penyerahan mitra. Mitra itu bukan mahkota, tapi topi. Ada 2 jenis topi. Ada topi solideo, semacam solideo yang dipakai oleh paus itu, yang biasa warna merah, ungu. Lalu ada mitra, topi yang lebih besar, dipakai ketika uskup sebagai peranannya sebagai uskup, sebagai gembala,
topi itu dipakai. Ya, sangat mudah, pasti kita sudah tahu itu. Lalu setelah cincin, pengurapan minyak krisma, cincin, ada mitra, juga ada tongkat. Tongkat itu simbol penggembalaan. Berarti itu wilayah keuskupannya yang dia pilih. Itulah mengapa setelah pentahbisan dan uskup terpilih yang telah ditahbis ini duduk di kalangan para uskup, tongkat tidak lagi tongkat nunsius yang ada di dekat altar. Tongkat nunsius diangkat, lalu diletakkanlah tongkat uskup terpilih yang baru itu, yang ditahbis itu, menunjukkan bahwa dia sah sebagai pemimpin gereja ordinaris wilayah di keuskupan di mana perayaan itu berlangsung, bila memang ditahbiskan di tempatnya. Seandainya ini ditahbiskan di Roma, beda, pasti tongkat tetap akan milik uskup Roma, yaitu paus sendiri. Dan setelah itu ada salam persaudaraan dari setiap uskup, menyambut dalam kolegialitas para uskup, kesatuannya, bahwa uskup tidak masing-masing sendiri otonom saja di wilayah ordinarisnya, tapi ada kesatuan, yang akhirnya kesatuan itu memuncak dalam diri paus sebagai pimpinan tertinggi gereja. Dan kemudian berjalan seperti biasa, dilanjut dengan ritus ekaristi dan selesai. Selesai seperti biasa. Paling nanti pada akhir setelah ritus komuni ada lagu Te Deum, Engkau ya Allah kami puji. Nah, di sini berkat perdana sebagai uskup diberikan kepada umat beriman. Berkat apostolik nyata. Akhirnya kemudian secara meriah pada ritus penutup, berkat penutup dari uskup yang baru ditahbis. Begitu setidaknya pengalaman kemarin tentang pentahbisan uskup yang baru, Monsignor Cornelius. Dan selamat sekali lagi, profisiat kepada uskup tercinta, karena gereja yang memilih, dan pace bene.